Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Bilangan 19 ayat 11 sampai dengan 13. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya. Maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Mengatasi kenajisan rohani. Saudara, mengapa hukum pentahiran, hukum penyucian dipaparkan untuk umat yang sedang dalam perjalanan di padang gurun? Kita harus tahu, saudara, bahwa tujuan daripada penyucian, tujuan daripada pentahiran ini adalah untuk membedakan umat dari bangsa-bangsa lain, di mana umat pada waktu itu baru saja diambil keluar dari tanah perbudakan untuk menjadi umat Tuhan. Saudara, di dalam suasana berperang, maka tidak terhindari bersentuhan dengan mayat orang yang terbunuh. Karena itulah muncul hukum pentahiran ini. Aturan Taurat jelas dan ketat. Orang yang tersentuh dengan mayat akan menjadi najis 7 hari lamanya dan harus tinggal di luar perkemahan. Bahkan kenajisan itu menulari benda atau orang di sekitarnya. Tanpa pentahiran, tanpa penyucian, orang yang najis harus mengalami ekskomunikasi seterusnya. Karena saudara, dalam kasus-kasus kenajisan yang dicatat di kitab Imamat, salah satu cara pentahirannya ialah dengan membawa persembahan korban. Tentu biayanya mahal dan merepotkan. Namun dengan cara yang diaturkan sekarang, kerepotan dan biayanya bisa ditekan. Seekor lembu yang khusus dibakar sampai habis, abunya dipakai untuk membuat air pentahiran atau air penyucian. Air pentahiran itu bisa buat kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Nah, peraturan yang Tuhan buat dan berlakukan untuk umat Tuhan ini bukan untuk mempersulit mereka, melainkan untuk memastikan bahwa mereka selalu dalam keadaan siap sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai pasukan Tuhan. Ingat, konteksnya ialah perjalanan di padang gurun dan dalam peperangan. Mereka selalu siap, mereka selalu dalam keadaan suci, mereka selalu dalam keadaan tahir. Oleh karena itu dibuat prosedur yang lebih mudah dan murah dengan tetap mempertahankan kesakralan, kesucian, dan kesiapan umat Tuhan. Ini di dalam perjanjian lama. Ada air penyucian yang dipergunakan untuk menyucikan umat. Tetapi semuanya ini, saudara, sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan begini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat,
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, di sini diperbandingkan darah korban domba jantan atau lembu jantan dan abu dari lembu muda yang berfungsi untuk menyucikan orang yang najis secara lahiriah, itu dengan darah Kristus yang menyucikan secara rohaniah. Kalau darah domba saja, darah dembu saja, percikan abu lembu saja, itu bisa menyucikan orang yang najis pada masa perjanjian lama secara lahiriah. Terlebih lagi darah Kristus yang menyucikan secara rohaniah. Maka pertanyaan buat kita, saudara, apa saja yang hari ini bisa menajiskan kita secara rohani? Maka bukan lagi mayat seperti dalam perjanjian lama, bukan lagi kehidupan hal yang fisik seperti dalam perjanjian lama. Hari ini yang menajiskan kita secara rohani, seperti dicatat dalam Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan 3. Adakah hidup kita ini yang mengaku Kristen, yang mengaku Kristus, tapi masih dikendalikan bukan oleh Kristus, tapi dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh bujukan dunia, dikendalikan oleh tipu daya iblis? Itulah yang akan menyadiskan kita, saudara. Kita Kristen, kita ke gereja, kita ngaku percaya Yesus, tapi hidup kita, pikiran kita, keputusan kita bukan dikendalikan Kristus, tapi dikendalikan hawa nafsu, dikendalikan pikiran dunia, dikendalikan tipu daya, dikendalikan kepura-puraan. Itu yang akan menajiskan kita secara rohani. Nah, pengorbanan Yesus terjadi sekali untuk selamanya dan berkuasa membersihkan siapapun yang percaya kepadanya dari segala kenajisan rohani. Karena itu, saudara, kalau kita percaya, kita yakin bahwa kita sudah disucikan dari kenajisan rohani, maka sesungguhnya kita harus sungguh-sungguh hidup kudus dan tidak menajiskan diri dengan hal yang berdosa, baik pikiran, baik perkataan maupun perbuatan. Tidak lagi dikendalikan dosa, tidak lagi dikendalikan hawa nafsu, tidak lagi dikendalikan oleh bujukan dunia, tidak lagi dikendalikan oleh kepentingan atau tipu daya iblis, tetapi hanya dikendalikan oleh Kristus sendiri. Hidup suci, mengasihi Tuhan semestinya, dan itu kita wujudkan setiap waktu, setiap saat, di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Mari kita terus melatih untuk tidak menajiskan diri, karena kita sudah dikuduskan dan disucikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami bisa mengalami yang namanya kenajisan secara rohani, bukan karena bersentuhan dengan hal yang fisik, tetapi manakala kami mengaku sebagai pengikut Kristus, milik Kristus, namun hidup kami masih dipimpin oleh hawa nafsu, oleh bujukan dunia, oleh tipu daya iblis, dan oleh pikiran-pikiran duniawi. Karena itu ampuni setiap kami, Bapa. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan tidak lagi menajiskan diri dengan keberdosaan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kami terus berdoa untuk progres dan proses pembangunan. Kiranya Tuhan menolong menyertai, baik itu penatua, panitia. Kami bersatu hati memantapkan pandangan kami bukan kepada hal yang lahiriah, tetapi hal yang rohaniah, sehingga Tuhan yang akan menolong di dalam segala apa yang kami perlukan, manakala mata kami tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada bangunan. Engkau pimpin terus pembangunan ini,
berjalan oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.